Di alam jabariyah yang dipenuhi oleh orang-orang saleh ini kok diberitahukan haula'i min ahlin nar, mereka itu adalah para calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka. Heran saya di saat Abdul Qadir Al-Jilani, heran itu orang-orang saleh itu menjadi penghuni neraka. Dan dia berpindah ke alam qadariyah. Di situ dia orang yang berbagai macam kurangkan pakaiannya, pokoknya tidak mungkin ada di antara mereka akan bisa jadi penghuni surga. Tapi kok justru itu yang menjadi penghuni surga di alam qadariyah ini. Ini beliau tidak mengatakan bahwa qadariyah itu bagus. Coba sebagai satu gambaran tentang bahwa apa yang kita lihat dengan mata kepala kita belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ternyata apel yang dipegang di tangan kanannya ini adalah berbau busuk karena isinya adalah ulat, darah, nanah, dan lintah. Sementara apa yang dipegang dengan tangan kirinya itu adalah berisi berbagai macam keindahan dan kemewahan daripada intan, berlian, emas, dan perak dengan bau yang sangat halus. Ini kan kalau kita pandang Ashabul Yamin, negeri Ashabul Shimah. Kok kenapa bisa terjadi semacam ini? Lagi-lagi kembali kepada yang tadi, tasawuf tidak memandang orang dari segi zahirnya, tetapi setiap yang dipandang oleh tasawuf itu adalah mengingatkan dia kepada Allah. Seperti pada pelajaran kemarin, yang ta'ala binafsihi wahdaniya. Ketika kita memandang helai daun kelor, kita ingat Allah di daun kelor itu bukan berarti dia berdiri atau pada daun yang lebih kecil daripada daun kelor. Bukan berarti di situ pada, tapi Allah mengingatkan kita bahwa di balik itu ada kudrat iradat Allah, ada kuasa Allah. Kita ingat kepada Allah. Nah, inilah suatu gambaran ketika kita berbicara tentang Tuhan. Nanti di dalam hikmah berikutnya kita akan dikasih tahu tentang gambaran daripada manusia-manusia yang ketika mendapatkan sesuatu dari tangan makhluk, dia tidak ingat hal itu berasal dari Allah. Maka apabila kita melihat ada sesuatu yang ternyata dimiliki oleh orang, sekasat mata kita adalah dia orang pantas untuk kita yakini sebagai orang yang mulia. Karena apa? Karena di dalam Hawariful Ada itu ada namanya karamah, ada namanya barakah, ada nama nur musyahadah. Nur musyahadah. Nah, kalau mujizat Rasulullah itu Nur Muhammad. Jadi Nur musyahadah itu paling tinggi dibanding dengan karamah, barakah, kemudian Nur musyahadah. Apa bedanya? Kalau karamah itu seringkali kadang-kadang bahwa jadi suatu ujian dari Allah untuk membuat orang itu nanti kadang-kadang dipuji, disanjung, diagung-agungkan. Kalau barakah itu kan dapat teman-teman, tambahan. Dia tidak akan membuat orang yang memiliki barakah ini menjadi orang yang apalagi takut, ujung pria, tidak, karena itu barakah. Nah, kalau yang paling tidak menurut syahadat, suatu kelainan yang akan dimiliki oleh para wali, ya para wali, karena apa? Hakul yakin ini. Kalau kita kembali kepada Su'alatul Basirah, itu bisa melahirkan karamah. Su'alatul Basirah bisa melahirkan karamah.
Ainul basirah bisa melahirkan neraka, tapi hakul basirah akan melahirkan nur musyahadah, akan melahirkan nur musyahadah. Nah, kalau karamah bisa dimiliki oleh para wali, dari wali ahli, kemudian abdal, sampai kepada aura. Sedangkan barakah dimiliki oleh para wali kutub. Sedangkan yang namanya nur musyahadah itu dimiliki oleh para gaus. Makanya Nabi ini sebagai salah sultan Salahuddin Gawasi, dia memiliki tingkat gaus yang paling tinggi, memiliki yang namanya nur musyahadah, yang tentu tidak dimiliki oleh tingkat para wali yang rendahan. Nah ini. Nah kemudian apabila kewaraan itu yang masih mengakui adanya campur tangan makhluk atau alam kepada apa yang dianugerahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu itu akan membuat kita menjadi mengarah kepada ujub takabur dan riya. Itu adalah merupakan suatu bencana yang sangat besar. Suatu bencana yang sangat besar. Maka kewaraan semacam ini bukan suatu kewaraan tingkat para ahli tasawuf. Nah, bahkan kewaraan semacam itu wajib kita waras daripadanya. Tidak perlu kita memiliki kewaraan semacam itu, karena dia akan membuat kita ujub mengagungkan diri, atau akan membuat kita menyatakan orang lain ada rupanya saja yang begitu. Kayaknya dia tahu hati orang. Dia tahu hati orang. Nah, ini adalah wajib kita berta'awuz daripadanya. Wajib kita berta'awuz. Maka kewaraan yang paling tinggi adalah akan selalu istighfar amama Rabbil Alamin. Kemudian begitu juga amama khalqillahi Rabbil Alamin. Artinya kita pasrah total kepada apa yang ini oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah. Kemudian kita juga selalu bersifat tawadhu di hadapan sesama makhluk. Artinya tidak pernah kita merasakan di dalam perasaan kita ini orang ini jahilnya, orang ini dia kecil ternyata, orang ini sangat bodoh sebenarnya. Tidak ada semacam itu, tidak ada. Karena semua sudah terserahkan kepada Allah. Sehingga seperti tadi, orang jahat sejahat-jahat apapun sekalipun di hadapan kita tidak pernah cenderung perasaan kita mengatakan ini orang jahat. Katakan sudah kepada Allah. Bagaimana kalau salah ini kita wajib itu mar'amikum mar'ali dari menjadi dan seterusnya. Memang secara syar'i kita bertindak. Bertindak itu tidak berarti kita menghinakan. Tidak berarti kita mengatakan kamu kurang ajar, kamu patut dari penghuni neraka, tidak patut hidup di dunia ini, kamu dikutuk oleh Allah SWT, tidak patut hidup di dunia kamu. Ini kan kata kita. Bertindak itu adalah mengarahkan ya. Kalau begitu, ayo kita salatnya. Atau kita coba ajak dia makan-makan, minum-minum. Begitu selesai makan minum, coba kita berpikiran tentang pengetahuan tentang Allah, ma'rifatullah. Allah. Karena seringkali kadang-kadang orang itu tidak bisa kita ajak berbuat baik karena dia tidak pernah membuktikan bahwa dirinya adalah tahu akan Allah. Ma'rifatullah itu belum dibuktikan. Seandainya kalau dia kenal Allah, ya belum diperintah saja, dia sudah siap untuk melakukan apa yang dia suka. Karena
dia sudah mengenal Allah dengan kenalan yang sesungguhnya. Nah, ternyata orang-orang yang waraknya semacam yang disebutkan tadi, ya'tazuz bi khalqihi wastikbar ala mithlihi wa dullatu ala Allah bi amalihi, maka dikatakan khusranul mubin wal iyadu billahi azim yang tidak. Nah, sekarang ini sebaliknya. Wal aqyas itu jamak taksir del kasrah daripada al-qaisu. Sedangkan al-qaisu man dana nafsuhu hawaha wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man lam liman lam yudhi nafsuhu hawaha wa tamanna ala Allahi amaniyah. Yang namanya orang kuat, orang perkasa adalah orang-orang yang dirinya bisa menaklukkan hawanya, lalu dia selalu berbuat semata-mata adalah untuk menemukan Allah setelah matinya. Dan orang yang lemah adalah manittaba'at nafsuhu hawaha, orang yang nafsunya selalu mengikuti keinginannya. Wa tamanna 'ala Allahi amaniyah. Nah, nanti kita akan berhadapan dengan sabda Rasulullah ini pada makalah yang pendek sekali, tapi pembahasannya panjang. Siapa aqyas? Yatawarra'una an hadzal war'i. Mereka itu warak daripada warak semacam ini, daripada warak semacam yang tadi, ya'tazuz bi khalqihi wal istikbaru ala nafsihi wa dullatu ala Allahi bi amalihi. Dia berlindung daripada itu. Dia warak daripada warak semacam itu. Wa yasta'iduna minhu, dan mereka itu meminta perlindungan daripadanya. Wa man lam yazdad bi ilmihi wa amalihi. Siapa saja yang tidak bertambah dengan ilmunya dan sebab amalnya, i'tiqaran bi nafsihi, yaitu adalah hina bagi dirinya sendiri, mengingatkan diri sendiri, wa i'tiqaran ila rabbi, dan sangat berhajat kepada Tuhannya, wa tawadu'an, dan tawadu lihat ini bagi makhluknya, bahwa halikun, maka dia adalah orang yang binasa, maka dia adalah orang yang binasa. Subhana man qata'a kathiran minas salihin bi salahihim al-muslimin. Maka mensucilah man qata'a kathiran minas salihin, orang-orang yang telah memotong daripada orang-orang saleh, orang yang telah memotong betapa banyak daripada orang saleh bisa lahir dan kesalahan mereka, al-muslimin, daripada orang yang memperbaiki mereka. Kama akan turun dari maksudina di pasalihim, sebagaimana dia telah memotong betapa banyak daripada orang-orang yang rusak. Di pasalihim amujihim, dengan sebab kerusakan mereka daripada orang yang mengadakan mereka. Fasta'iz billahi, maka berlindunglah dengan Allah. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ternyata kalau yang diterangkan, apabila kewaraan itu menyebabkan dia menjadi merasa sangat mulia di hadapan sesama makhluk, lalu dia sombong terhadap orang-orang sesamanya, lalu dia
menjadi orang-orang yang terdampak daripada kedekatan kepada Allah adalah sesuatu kehinaan dan kemudian yang sangat besar. Sebaliknya, orang-orang yang perkasa itu adalah orang-orang yang warak. Artinya warak dari para kewaraan yang disebutkan dan meminta penunjukan kepada Allah dari para kewaraan pribadi. Lalu ditambahkan oleh syar'i, siapa saja tidak menjadi semakin merasa hina dibanding yang sesamanya, semakin sangat butuh kepada Allah dibanding dengan orang lainnya, disebabkan oleh ilmu dan amal, maka ternyata orang semacam itu adalah orang-orang yang sangat-sangat binasa baik di dunia dan akhiratnya. Kita ingat ada seorang waliullah yang merasa cukup ilmunya baik dalam ilmu akidah, syariat dan tasawuf. Lalu dia minta izin untuk mengajar dari orang tuanya. Abang, saya rasa sudah cukup ilmu yang diberikan oleh abang kepada saya. Sudah saatnya saya sekarang ini melanjutkan dakwah daripada abang, karena abang sudah mulai sepuh, tidak banyak sekarang ini bersilaturahmi kepada masyarakat. Apa kata si abang? Jangan, kecuali kalau kau sudah menemukan orang yang paling jelek jahat di dunia, baru kamu boleh mengisi tempat-tempat pengajian kamu. Kalau belum, nggak boleh. Akhirnya dia pun berjalan mencari orang yang paling jahat, paling jelek itu. Dia sudah berjalan beberapa hari, dia tidak menemukan orang tersebut. Akhirnya jadi ilham oleh Allah. Kenapa kau harus berjalan dalam jauh-jauh mencari orang paling jahat, paling jelek? Anggap saja dirimu yang paling jahat, dirimu yang paling jelek, dirimu yang paling bodoh di hadapan abangmu. Dengan sebuah keyakinan dan kerasan katakan hati, niscaya Allah yang akan menggerakkan hati abang untuk memberikan kamu rekomendasi memberikan pengajaran. Pulanglah dia. Padahal dia sudah sangat jauh tempatnya untuk mencari orang yang jahat itu. Ternyata sangat gampang katanya untuk menemukan orang paling jahat, paling bodoh, paling jelek. Dia pun pulang. Gimana? Kalau sudah menemukan orangnya, sudah alhamdulillah saya temukan. Mana dia? Ini dia anak abah sendiri yang paling jahat, paling bodoh. Barulah apa yang kita kalau begitu sudah boleh kami mengajar. Ini artinya apa? Kamu mengajar bukan karena menganggap diri lebih alim daripada orang lain. Kamu akan mengajar bukan menganggap diri lebih orang beribadah daripada orang lain. Kamu akan mengajar bukan karena dirimu lebih suci daripada orang lain. Tapi kau betul-betul dengan keyakinanmu ini mengajar lillahi ta'ala. Seperti yang sudah disampaikan pada pembahasan tentang hikmah yang mengatakan tanda daripada orang itu masih berpegang kepada dirinya, tidak berpegang kepada Allah, adalah dia sangat sedikit harapannya ketika dia terjerumus terhadap sebuah maksiat. Rajanya atas pengampunan Allah itu sangat sedikit. Dia anggap dirinya sudah diusir oleh Allah dari arena rahmat Allah.
akhirnya begitu tidak terjerumus berbuat dosa, dia akan tidak harapan lagi dari saya, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ampunan. Maka betapa malunya dia di hadapan sama manusia, apalagi kepada kerajaan Allah, apalagi kepada para muridnya yang akan apa? Akan mengolok-olok dia, menghina dia, hanya bisa pada orang lain saja dan bisa pada dirinya. Ini tandanya orang itu ternyata tidak ikhlas karena Allah dalam mengajar, tapi dia mengajar karena apa? Menganggap dirinya orang suci, menganggap dirinya orang tidak punya kekurangan, menganggap dirinya orang yang sangat alim dan sudah mengamalkan ilmunya seperti yang dia itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sedang belajar. Kita sedang belajar. Artinya apa? Sedang belajar, kita sedang belajar. Apakah kita akan seperti orang yang disebut di dalam hikmah itu? Ketika suatu saat kita ternyata melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, baik yang berkaitan dengan peraturan yayasan, pondok, madrasah, atau yang lain-lain di luar madrasah, apakah kita masih akan mengajar tidak merasa malu? Tidak merasa malu. Apakah kita itu menyembunyikan diri, tidak berani kelihatan di masyarakat? Kalau ternyata yang terakhir ini yang kita alami itu sudah menjadi tanda bahwa kita ternyata selama ini saya belum sengaja ya. Ini pandangan tasawuf. Pandangan tasawuf. Nah, oleh sebab itulah dalam kaitannya dengan ini dan masalah wara itu dikatakan oleh syarih ini, maha sucilah orang-orang yang memotong perjalanan orang-orang saleh, karena dia melihat bahwa orang yang sudah dia bimbing, dia arahkan, dia didik, dia ajar menjadi baik lantaran dirinya, tidak dia kembalikan kepada Allah, sehingga dia melihat ini muridnya semua saleh, lantaran saya yang berjuang dia tidak jadi saleh, maka itu diputus perjalanannya oleh Allah, tidak akan bisa usul kepada Allah. Berarti dia bermaksud. Kalau gimana? Biasanya kehendak Allah. Ini kan kadang-kadang kita sangat ingin supaya anak muda menjadi pintar semuanya, supaya saleh dan beribadah semuanya, supaya itu berakhlak dan akhlak karimah semuanya. Kita semua ingin begitu. Begitu dia tercapai keinginan kita merasa bangga. Inilah prestasi kami. Inilah prestasi kami. Juga kepada Allah. Nah, maksudlah kita akan sampai. Artinya apa? Boleh kita lakukan metode sebaik-baik mungkin. Kita kuasai berbagai macam metode. Kemudian bahan materi kita kuasai, lalu kita berikan mereka sebelum mereka apa, sebelum mereka kita tidak berhenti mengajarkannya. Kemudian kita ajar dia beribadah yang bagus, akhlak karimah. Boleh. Yang tidak boleh adalah mengatakan diri kita itu yang tidak boleh. Silakan anak kita sekali berpikir karena kita menjadi beribadah akhlak yang bagus, silakan berbuat, bahkan berikhtiar kita dapat pahala. Cuma pelihara sedikit saja, jangan menganggap itu prestasi kita. Itu semua minallah lillah. Ya Allah, ini bukan kita membandingkan dua orang guru besar kita. Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi, beliau termasuk dalam kategori apa yang kita sebutkan tadi itu. Bagaimana cara santrinya semua menjadi alim, bagaimana santrinya berakhlak dan amal karimah, bagaimana dia taat beribadah lillahi ta'ala, billahi ta'ala. Sementara kakak beliau dan Mustafa, ya Allah, kalau beliau ngajar kadang-kadang dibaca saja itu tidak diterjemahkan, sudah Allah Allah. Dewa hebat itu. Itu. Dewa hebat itu. Ini kadang-kadang dengan ajin bergerak sekarang.
Karena beliau itu setiap ada yang berjualan apapun yang halal ini dibawakan untuk dijual kepada kita pasti dia beli. Rodeng cikar misalnya, yang dulu kan banyak cikar mengenai. Walaupun dia buturannya saja dengan bumbunya itu, tapi bijinya hanya 2-3. Dia bisa jual. Ini cikar dulu. Nah, ya sudah bayar. Disimpan terus. Kalau dipakai atau tidak, karena yang dipakai oleh dia itu adalah rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara itu yang dipakai. Nah itulah merupakan termasuk kalau boleh dibilang tipe ya, tipe. Lain almarhum Haji Abdullah. Kita ngaji kepada beliau itu berjanji, yang kita bahas tadi berjanji sama-sama kecil, tidak berjanji. Beliau itu 2 pasal, 3 pasal terus dibaca dan diterjemahkan. Detail atau kanan. Sementara kan kita yang anak-anak ini ada yang gambar sama oncom, gambar ini ada setiap gambar. Itu dapat kau dia ternyata. Gambar. Akhirnya kan bisa. Kapan kita pernah perhatikan suaranya? Nah, orang-orang semacam itulah merupakan satu gambaran. Dia tidak terlalu ambisi untuk menjadikan manusia itu menjadi orang baik lantaran dirinya, tapi dia hanya sedang menjalankan kewajiban amalkan ilmu tentang alim dan tidaknya seorang itu nanti Allah yang menjadikannya alim dan tidaknya. Jadi ini artinya seperti ini. Setiap yang namanya pendidikan formal, dia punya pendidikan dan sebagainya, silahkan sebagai tambahan daripada ikhtiar kita. Maka selanjutnya adalah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana halnya Allah sudah menjegal perjalanan orang-orang yang mufsidun sehingga tidak merusak lagi di bumi itu. Begitu juga betapa banyak orang-orang terjerat di perjalanan sebelumnya sehingga tidak sampai kepada Allah. Lantaran dia tidak menganggap bahwa semua yang dilakukan itu adalah atas gerakan daripada qaulillah, kudrat Allah. Maka qala fanzur, pandanglah oleh ahamakallahu sabilal awliya'i. Coba renungi ya, renungi, pikirkan. Fahamakallahu, niscaya Allah akan memberikan paham kepada sabila awliya'ihi, jalan daripada para awliya'nya. Wa manna alaika, dan niscaya Allah akan berikan nikmat atas engkau bimutaba'ati ahibbaihi, dengan mengikuti para kekasihnya. Hadzal warqul ladzi dzakarahu Syekh radhiyallahu anhu. Inilah kewaraan yang telah menyebutkan oleh Syekh, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Al-kana yasilu tamuka ila mithli hadzal naw' min al-wadi. Apakah bisa sampai pengertianmu kepada warak semacam ini? Ala tara qaulahu, apakah kau tidak melihat, tidak mengetahui ucapannya? Qad intaha bihimul war'u ila al-akhdhi min Allah, sesungguhnya telah terhenti dengan mereka itu pemahaman warak kepada hakikat warak itu al-akhdhu min Allah, yaitu mengambil segala sesuatu yang asal usulnya dari Allah. Wa anillah, dan memanfaatkannya adalah semata-mata adalah karena memanfaatkan yang diberikan oleh Allah. Wal qaulu billah, dan berucap dengan sebab Allah memberikan kita kemampuan ucapan. Wal amalu lillah wa billah, dan beramal karena Allah dan dengan Allah.
alal bayyinati al-wadihati atas penjelasan-penjelasan yang sangat jelas, wal basiratil ta'ifati dengan basirah yang sangat tinggi. Fahadha huwal warqul abdal was-siddiqin. Fahadha huwal warqul abdal. Inilah waraknya para abdal was-siddiqin dan para siddiqin. La warqal munqati'ina, bukan waraknya orang-orang yang terputus. Alladzi nasha'a an su'iz zanni, yaitu adalah waraknya yang muncul daripada su'uzzon wa galabatil wahmi, dan yang muncul daripada galabatil zan, yaitu kemenangan zon. Wa galabatil wahmi yaitu ham, yaitu adalah hanya sekedar angan-angan. Intah, sudah selesai tentang warak ini. Wa innama awradna hadhil ma'ani hahuna, dan hanya saja kami datangkan makna-makna ini di sini, tatmimam lil fa'idatil muta'alliqati, sebagai satu penyempurnaan bagi faedah yang berhubungan bikalami sahibit tanwir, dengan ucapan pemilik daripada tanwir, pengarang daripada tanwir itu, min kaunil mar'i muqabilan lit-tawhid, daripada hakikat suara itu adalah berlawanan dengan tamak. Wasayati mazidu bayanin fiha, dan akan datang nanti tambahan penjelasan padanya. Di maudi'il ansabi min hadha, yaitu pada satu tempat yang lebih pantas sesuai daripada ini. Inda qawlihi la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiqi ila akhirih fanzur fihi. La tamuddanna yadaka, jangan kau panjangkan tanganmu, ilal akhdi minal khalaiq, kepada mengambil daripada makhluk, ila akhirih, kepada akhirnya. Fanzur fihi, maka tunggulah dia di sana. Fanzur fihi, tunggulah di sana. Ini sebelum kita masuk kepada makalah yang singkat ini, kita kembali ingat kepada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dia sakit gigi, lalu melapor kepada Allah, Rabb, gigi saya sakit, gigi saya sakit. Kalau begitu, itu daun itu kamu ambil punya. Mungkin empat ambil itu punya. Tapi ingat, atas nama saya. Langsung, ini artinya apa? Perpaduan antara ikhtiar dan ijbar. Nabi Musa berikhtiar mengunyah daun itu supaya dia bisa sembuh daripada penyakitnya. Maka oleh sebab itu kan dokter membagi penyakit ini ada dua, ada yang penyakit medis, ada yang non medis. Kalau yang medis itu ya pokoknya tablet, kemudian infus, segala-galanya sudah, itu yang medis. Kalau yang non medis, ya itu yang dibacakan Al-Fatihah, bacakan antas syakila sifa'alis ila sifa'u, dan terusnya itu bacaan-bacaan itu. Nah, Nabi Musa di sini memadukan antara ikhtiar dan ijbar. Akhirnya kambuh penyakit Nabi Musa. Boleh jadi, mudah-mudahan kita tidak suzon kepada Nabi Musa. Di saat dia mengadu kepada Allah itu, sebenarnya dia ingin menanyakan apa sebab sakit itu, ya Allah. Ketika sudah dikasih tahu sekali, lalu dia langsung tidak lagi melapor kepada Allah. Hanya betul kita kambuhan, dia nyelonong tanpa pamitan dari Allah. Dia petik daun itu lalu dia punya sendiri, tak sembuh-sembuh sakit giginya, tak sembuh-sembuh. Melapor dia lagi kepada Allah, ya Allah, kok tidak bisa sembuh dulu, kok bisa sembuh sekarang, tidak bisa sembuh, padahal daunnya sama. Langsung kamu ini kan nyelonong, tidak pamitan dari saya. Kau Pak, kalau kau pamitan dulu, izin
dari saya, minta dulu. Kan iya karena iya karena saya. Kau akan sembuh juga. Nah, inilah salah satu bentuk ajaran tasawuf yang diajarkan pada para Nabi Musa yang diwarisi oleh para penganut agama yang mereka itu agama Yahudi. Ternyata Yahudi itu banyak yang tasawuf. Katanya George Soros ini sufi yang paling unggul di Yahudi. George Soros itu sufi. Akhirnya kan dia hina sufi Islam oleh George Soros. Sufi Islam cikar saja dia punya. Lihat saya, bank di seluruh dunia ada. Saya yang menentukan ekonomi dunia, kata George Soros. Padahal dia seorang sufi. Banyak. Itulah warak di sini. Apakah George Soros itu dia warak? Tanyakan pada apakah Abdurrahman bin Auf itu tidak warak? Warak. Warak itu tidak ditandai oleh kemiskinan seseorang, tidak ditandai oleh kekayaan seseorang. Warak itu adalah betul-betul dia adalah orang yang menganggap bahwa semuanya itu tidak berasal dari makhluk. Siapa yang ingin kaya? Saya kasih tahu doanya. Lalu ke karun. Siapa yang kaya? Aku nah. Ya. Ini gampang sekali yang biasa kita baca setiap hari itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni rizqan halalan thayyiban fid dunya wad dunya wal akhirah. Itu doanya. Tapi amalkan 44 malam, jumlah setiap malam itu 441. Gampang kan? Coba amalkan ya. Kelar dia. Jadi yang kita amalkan adalah 441 hari, 441 kali baca yang tadi itu kan. Cuma kita dapat, nggak ada apa. Tapi berikan dia 41 malam, itu saja. Kenapa usahanya lari? Tapi apakah sama dengan hari karena seringkali kan berbeda alat itu dipakai oleh orang lain tidak bisa. Mungkin masa sekarang gimana kan? Ternyata karun itu Masa kari dengan berani. Sekretaris sauna. Nah, kita lanjutkan hikmah ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Ma qadaka tidak akan bisa membimbing engkau syai'un mithlul wahmi, sesuatu seperti waham. Waham itu artinya angan-angan kosong, tidak pernah ada realisasinya. Berbeda dengan himmatul aliyah, sampai dipakai di dalam kalimat ta'lim bahwa salah satu daripada ciri orang itu betul-betul akan dapat ilmu, dia punya himmatul aliyah, kemauan tinggi dan dibuktikan dalam realisasinya. Ini waham itu hanya sekedar angan-angan, tidak ada sedikit pun tindakan daripada apa yang diangankan. Dia menghayal, pokoknya pada malam Jumat tanggal 27 bulan Ramadan 2022 atau 1443 nanti seakan kedatangan kamu membawa uang 2,5 triliun. Ini kan ini termasuk waham. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ikhtiar kita. Dia hanya berangan-angan karena dia sudah membuat suatu ritual yang sifatnya bernilai mistis, tetapi tidak pernah berikhtiar yang sesuai dengan apa yang diangan-angan. Itulah ulul amal. Baru yang namanya angan-angan itu tidak sesuai, tidak dikatakan ulul amal apabila disesuaikan dengan makom, sesuaikan dengan usaha. Misalnya gini, begitu lahir seorang anak kita laki-laki maupun perempuan, apa cita-cita anak ini?
dia ingin jadi astronot. Padahal dia belum bisa, tidur saja belum bisa. Astronot. Baru tidak dikatakan dulu amal. Oh nanti anak ini setelah dia bisa berbicara saya masukkan dari PAUD. Setelah dia di lalu kecil, lalu besar. Itu cita-cita, bukan dulu amal. Ya man bimbingnya mustajab kalam yang awal yazal sampai apa itu? Sampai al-mautu ya'ti baghdatan wal qabru sulukul amal. Yang di dunia mustajab hai orang-orang yang selalu sibuk dalam dunianya. Awalam yazal fi gablatin hatta dana minhul ajal. Apakah dia senantiasa gaplah ini yang perintah oleh para sufi. Gaplah itu lupa kepada Allah. Hatta dana minhul ajal, sampai datang ajal. Sampai datang atasnya ajal. Wal mautu ya'ti baghdatan wal qabru sundul wal amal. Yang namanya kematian itu senantiasa datang secara tiba-tiba. Sedangkan kubur itu bagikan seperti amal. Dan itu amal itu suatu penyakit dalam ilmu tasawuf. Walaupun seperti tadi, pokoknya saya jadi gaus, pokoknya saya akan berusaha untuk menjadi gaus. Padahal taubat saja belum sempurna. Padahal yang paling pertama dilakukan oleh para calon-calon sufi adalah menanggas. Tobat ini menanggas. Untuk mencatat nama apa yang kita tanam harus dimatikan dulu tanaman-tanaman liar. Itu tobat. Itulah tobat. Kemudian dia tidak lanjuti dengan memuji dirinya agar sabar. Sampai pada penyakit-penyakit batin yang 10 tersingkir, taat batin yang 10 sudah hadir. Nah, barulah nanti dia akan ditingkatkan makomnya. Pertama oleh musik. Saya ingat kemarin pada tanggal 17 Ramadan, malam apa itu? Ada pembaiatan 100.000 wali. Pembaiatan 100.000 wali, pengangkatan 100.000 wali. Tanggal 17 Ramadan kemarin ada malam Selasa berarti ya. Nah, jadi pengangkatan wali mungkin bukan. Itu musik itu meningkatkan makom daripada para murid yang tadinya makomnya 1 jadi 2 sampai kepada jadi orang-orang yang hari ini. Karena apa? Yang mengangkat seorang itu jadi wali adalah Allah. Allah yang mengangkat hambanya menjadi wali. Apabila kita hanya memiliki waham, hanya angan-angan tidak pernah ditindaklanjuti dengan sebuah ikhtiar, maka tidak akan bisa mengarahkan kita untuk selalu berjalan lurus dan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-wahmu amrun adamiyun. Yang namanya waham itu sesungguhnya perkara yang tidak ada. Dia hanya berbentuk kilatan-kilatan di dalam hati, tetapi hakikatnya tidak berwujud dia. Karena dia tidak pernah ditindaklanjuti dengan sebuah karya nyata. Wa huwa diddul haqiqah. Dan dia itu si waham adalah merupakan lawan daripada hakikat. Lawan daripada hakikat. Hakikat itu kenyataan, sesuatu yang betul-betul ada. Diddul haqiqah. Al-wujudiyah yang betul-betul ada. Wan nafsul nafisah inqiyaduha. Dan nafsu yang sangat kurang ketundukannya ilal umuril wahmiyah, kepada perkara-perkara yang disangkaan al-batilah, yang batal.
asyaddu min inqiyadiha ilal haqa'iqis sabitah. Nafsu yang sangat kurang tunduknya kepada perkara yang wahmiyah itu, yang batal, itu lebih hebat, lebih keras, lebih kasar min inqiyadiha ilal haqa'iqis sabitah, daripada tunduknya kepada hakikat yang tetap, liwujudil munasabati bainahuma, karena adanya munasabah antara keduanya. Wa tawqatin nasi, dan tamak pada manusia itu inqiyadun ilal awham al-batilah, tamak pada manusia itu hakikatnya adalah suatu ketundukan kepada persangkaan-persangkaan yang batal. Di antara ta'ah, karena bahwasanya ta'ah itu tasdiqun lizannil qalib, dia adalah merupakan suatu pembuktian bagi zon yang bohong, pembuktian bagi zon yang bohong. Waqtu fihim kampun fi jarimun bi'in, sedangkan tamak pada mereka itu adalah tamak pada bukan yang memberikan ketamaan, yang harus kita selalu tamak kepadanya, wa arbabil haqa'iq, dan pemilik-pemilik daripada hakikat-hakikat. Bimu'zilin an hadha, yaitu dengan menjauhkan diri, mengasingkan diri daripada diri. Fala tata'allaqu himamuhum illa billah. Orang yang tamak kepada murniin, orang yang tamak pada arbabil haqa'iq, itu adalah tidak bergantung himmah, keinginan mereka, illa billah, kecuali dengan Allah. Wala yatawakkaluna illa alaihi, dan tiadalah mereka itu tawakal, berserah diri, kecuali kepada Allah, atas Allah. Wala yafiquna illa bihi, dan tiadalah mereka itu berpegang teguh, percaya, illa bihi, kecuali dengan Allah. Qad saqata i'tibarul awham, sesungguhnya telah gugur i'tibarul awham, yaitu pandangan-pandangan, persangkaan-persangkaan, wal khayalat, dan khayalan-khayalan, allati hiya muta'alliqatun bil aghiyat, yang adalah dia bergantung dengan alam, an qulubil, daripada hati mereka. Fazala anhum tamu, maka hilanglah daripada mereka itu tamak. Faktasaku, maka mereka itu bersifat. Jadi hilang tamak kepada manusia, maka mereka pun bersifat bisifatil kamanah, dengan sifat taat, wal wari, dan sifat wara. Akanat lahumul hayatul thayyibah, maka adalah bagi mereka kehidupan yang thayyib. Wal aisyatul radiyatu, dan kehidupan yang penuh dengan keredaan. Wal qanaatu maqamun azimun, sedangkan qanaat itu merupakan maqam yang sangat besar, sangat agung. Min maqamatil yaqini, daripada maqam keyakinan. Wa ya min bidayati ahwalir radin, dan dia itu sifat qanaah adalah merupakan permulaan daripada kelakuan-kelakuan orang yang redha. Pertama, kita harus pahami makna daripada qanaah. Man arada izzan bila mulkin wa ghinan bila malin falyaqna, sabda Rasulullah. Siapa saja ingin merasa mulia walaupun dia tidak punya jabatan, dan merasa kaya walaupun dia tidak punya harta, falyaqna, silakan dia qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah itu adalah menerima pemberian Allah apapun adanya, berapapun jumlahnya. Walaupun kita misalnya
sudah berusaha membanting tulang beras keringat dari pagi sampai sore, itu sepanjang tahun kita lakukan, tetap saja tidak ada perubahan dari segi perekonomian. Sementara kita membandingkan diri sendiri dengan orang yang tidak pernah lelah mencari uang. Dia hanya tinggal di rumah, berikhtiar seadanya, kok dia jauh lebih mewah kehidupannya daripada saya. Itu tidak dipikirkan. Dia tidak pernah membandingkan dirinya seperti itu. Pokoknya dia terima apa adanya. Walaupun dia setelah membanting tulang dari pagi sampai sore beras keringat, yang dia dapatkan hanya 15.000 dalam sehari. Hanya 15.000 dalam sehari. Baik diberikan langsung maupun tidak langsung. 15.000 kali sebulan, ada berapa sih? Ada 500 ya? Ada 50. Nah itu. Ada orang yang gajinya 450 sebulan. Dia mulai bekerja di sebuah pertokoan dari jam 7 sampai jam 12 malam. Cuma hanya diberikan uang makan 7.000 setiap hari. Tapi gajinya hanya 450. Dia terima dengan penuh kegembiraan dan kegembiraan. Terima apa adanya. Dia tidak pernah minder ketika bertemu dengan orang-orang yang gajinya sebulan. Seperti orang yang dapat 2 miliar setengah hari. Karena bukan setengah hari kadang-kadang. Itu yang namanya si Raffi Ahmad. Sekali saja dia mengangkat kaki sambil mengangkat tangan terbang, hore guys, nggak ada senada trik. Ketika ditanya, bang, berapa yang masuk tadi? Sedikit. Berapa? Pas 6 miliar. Dia mengatakan, hore guys, hore guys, 4,5 miliar. Jadi anak Raffi Ahmad. Nah, ya, kenapa Anda bisa sela yang begitu ya? Ini yang YouTuber ini yang menghabiskan uang saja, tidak pernah bisa mendapatkan uang. Dia arti yang hanya Dia nyumbang. Dia nyumbang. Nah, orang Qanaah itu adalah orang yang merasa cukup terlihat kemudian Allah betapa terpujinya. Tidak sesuai dengan keringat yang dia keluarkan, dengan waktu yang dia habiskan, tetapi dia tetap, ya Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Saya akan simpan dia sebagai tanda cinta kepada Allah. Itulah orang yang Qanaah. Man arada izzan bila mulkin falyaqna, wa man arada hinan bila malin falyaqna. Siapa saja ingin mulia tanpa jabatan, silahkan dia Qanaah. Siapa ingin menjadi orang yang kaya tanpa harta, silahkan dia Qanaah. Yakin terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, sedikit apapun jumlah dan nilainya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala Nazir rahimahullah ta'ala, wala qala ba'dul arifin, berkata sebagian daripada arifin, la yakunul abdu qani'an, tiadalah seorang hamba itu dikatakan qanaah hatta law jaa ila babi manzilihi, sehingga seandainya datang ke depan pintu rumahnya, jami'u ma yarghab, semua apa yang dia sukai, ma yarghab. Ingat, kembali kita kepada kaidah, kalau raghiba muta'addi dengan an bimakna kariha. Kalau raghiba muta'addi dengan bimakna ahabba. Rubba raghibin fika, betapa banyak laki-laki yang suka padamu. Rubba raghibin anka, betapa banyak laki-laki yang benci padamu. Kalau Al-Maqurah dan bersuci, kalau baca khutbah nikah, beliau tidak terikat oleh keadaan ini. Tidak terikat. Beliau selalu mengatakan
wa man lam yarghab an sunnati. Padahal di situ tidak perlu ada lam. Kalau dia mana wa man yarghab an sunnati falaisa minni. Tapi beliau mengatakan wa man lam yarghab an sunnati falaisa minni. Anggap saja dia lam itu adalah lam zaidah untuk tazilil kalimah agar beliau itu enak membacanya. Jadi coba diingat-ingat ya, apa yang menonjol-nonjol daripada al-karaman para ustadz kita yang sudah meninggal, walaupun satu merupakan mutiara emas. Apa yang menonjol-nonjol yang kita bisa ingatkan daripada para al-karaman para guru kita itu, ingatkan. Menjadi mutiara emas yang harus kita capai sebagai ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Pasti ada semua karakter daripada para penduduk kita seperti tadi Dr. Abdul Hamid. Kalau mengajar dia tidak pernah melihat murid, hanya kitabnya dilihat dari awal sampai akhir. Kalau dia beristirahat makan. Itu caranya. Kalau Ustaz yang rahimahullah ta'ala, jadi ini kalau datang di rumahnya, apa saja yang dia sukai sudah di pintu rumahnya. Kemudian bukan saja dia suka, ahli dunia dia dari fail daripada yargabu. Ma yargabu fi ahli dunia minal iktisarani daripada kelapangan dan keluasan, wa nikmati daripada nikmat-nikmat. Fa'urida alaihi maka didatangkan kepadanya. Lam yanzur ila dzalika. Dia tidak memandang kepada diri itu. Ingat, jangan berarti tidak memandang membuat orang yang membawa itu menjadi apa? Tidak terhormat. Maksudnya bukan begitu, dia tetap pandang. Ini pada saat ini orang senang sesuatu. Dia pandang, dia hormat orang yang membawa itu. Tetapi bukan hakikatnya yang membawa itu yang dilihat, tapi begitu dia datang muncul, dia nampak di dalam inikannya Allah yang membawa itu maksudnya. Bukan berarti tidak nengok terhadap apa yang dibawa itu supaya orang itu jadi merasa kecil, merasa hina. Kadang-kadang dia bilang anak kurang ajar orang ini.